Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Lestari dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2023-01195. Di sini saya akan menjawab tugas UTS dari mata kuliah Introduction to Business. Di sini saya memilih usaha nasi goreng. Mengapa usaha nasi goreng? Alasannya, poin yang pertama, karena nasi goreng adalah makanan yang sangat populer dan disukai oleh banyak orang. Kedua, biaya modalnya juga relatif rendah, karena bahan-bahannya terjangkau dan peralatan yang dibutuhkan juga tidak terlalu mahal. Ketiga, nasi goreng bisa dijual dengan berbagai variasi rasa dan tambahan bahan, sehingga memungkinkan untuk berkreasi dan menyesuaikan dengan selera pasar. Yang pertama itu ada manajemen. Di sini saya membutuhkan karyawan sekitar 2-3 orang, yang terdiri dari koki, pembantu dapur, dan pelayan. Untuk modalnya kurang lebih sekitar 24 juta, dan untuk perlengkapan usahanya seperti gerobak, kompor gas, panci, perkakas masak, dan peralatan lainnya. Untuk cara pengadaan produksinya yaitu yang pertama, persiapan bahan baku, lalu pengolahan bahan, selanjutnya pemasakan nasi goreng, dan penyajian nasi goreng. Yang kedua ada pemasaran. Di sini saya mengeluarkan menu seperti nasi goreng seafood, nasi goreng ayam, nasi goreng biasa, spesial, ati ampela, dan masih banyak variasi nasi goreng lainnya. Untuk harga jualnya dimulai dari 15.000 sampai 20.000 per porsi. Nah, untuk cara promosinya yaitu menerapkan strategi diskon paket hemat atau promosi di media sosial. Untuk soal yang kedua, ada pemangku usaha yang terdiri dari pelanggan, pemasok bahan baku, karyawan, dan masyarakat lokal. Untuk pelanggan, ini merupakan kepentingan utama karena orang yang akan membeli produk usaha kita. Lalu ada karyawan, orang yang membantu dalam operasional sehari-hari, atau orang yang akan bekerja di dalam usaha kita. Lalu ada pemasok bahan baku, ini juga pemangku penting dalam memastikan bahan baku yang berkualitas. Dan selanjutnya ada masyarakat lokal, mereka bisa menjadi pelanggan tetap. Yang pertama ada terhadap pelanggan, yaitu memberikan pelayanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional untuk meningkatkan kepuasan para pelanggan. Lalu memastikan bahwa produk yang disajikan memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi para pelanggan. Kedua, terhadap karyawan, yaitu menyediakan kondisi kerja yang aman dan nyaman, lalu memberikan gaji yang adil dan sesuai dengan peran serta kontribusi para karyawan. Selanjutnya terhadap lingkungan, yaitu menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan seperti pengurangan limbah dan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan dalam produksi atau penyajian produk. Yang keempat, yang pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi atau bisa dibilang LPE, adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu yang mengukur perubahan dalam produksi, barang, dan jasa. LPE yang tinggi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, sementara LPE yang rendah dapat menandakan masalah ekonomi seperti stagnasi. Yang kedua ada suku bunga. Suku bunga adalah biaya atau imbalan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk penggunaan uang pinjaman. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi seperti investasi, tabungan, dan konsumsi. Lalu ada inflasi. Inflasi adalah tingkat kenaikan umum dalam harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode waktu tertentu. Inflasi menyebabkan daya beli uang menurun, yang dapat mempengaruhi keputusan belanja dan investasi masyarakat serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Di sini ada LPE naik dan turun. Saat LPE naik, masyarakat cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi karena lebih banyak lapangan kerja. Dan ketika LPE turun, masyarakat cenderung mengalami penurunan daya beli karena kurangnya lapangan kerja. Suku bunga yang naik ini dapat membuat biaya pinjaman yang lebih tinggi bagi usaha dan menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi. Sedangkan suku bunga turun dapat membuat biaya pinjaman rendah dan permintaan yang meningkat. Ketika inflasi naik, membuat biaya produksi meningkat karena kenaikan harga bahan baku dan perlu menaikkan harga produk untuk menutupi biaya, sehingga dapat mengurangi permintaan. Sedangkan inflasi turun dapat mengurangi tekanan pada biaya produksi, sehingga peluang pengembangan usaha dapat muncul karena biaya produksi yang
lebih stabil dan permintaan yang meningkat. Bentuk kepemilikan tunggal yang cocok untuk usaha nasi goreng adalah proses pendiriannya relatif mudah dan biaya yang rendah, serta memiliki fleksibilitas dalam mengelola operasional keuangan dan pemasaran sesuai dengan kebutuhan usaha. Nah, soal keenam. Yang pertama, melakukan riset pasar dahulu, lalu menentukan modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha, lalu memilih lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan, membeli peralatan, mempersiapkan menu, rekrutmen karyawan, dan pemasaran. Analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength. Harganya terjangkau, rasa yang enak dan nikmat, tidak memerlukan modal yang terlalu banyak. Nah, untuk weakness-nya, apabila nasi goreng sudah dingin, rasanya pasti berubah, dan dibutuhkan skill serta kecepatan dalam memasak. Naik turunnya harga bahan baku, dan banyaknya konsumen hanya antara pagi dan malam hari saja. Lalu ada opportunity. Yang pertama, menyajikan menu nasi goreng dengan opsi makanan sehat, lalu membuat promosi di media sosial atau e-commerce. Lalu terakhir ada threat. Bahan baku yang cepat basi apabila terlalu lama tidak dipakai, lalu persaingan harga dengan para pedagang yang lain, dan kurangnya minat masyarakat.